Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrar Ramadan syahrul maghfirah wa syahrus siyam wa syahrur rahmah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kudrah iradah, limpahan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat di kesempatan yang penuh berkah ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan lahiriah maupun batiniah, sehingga di kesempatan yang penuh berkah ini kita dapat bersilaturahim meskipun lewat media medsos ya. Mudah-mudahan dengan ilmu yang Allah berikan kepada kita semua menjadikan berkah, menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi dunia maupun akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ihwatu iman yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang penuh berkah ini saya akan mencoba membawakan satu tema, yaitu bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Islam itu adalah rahmat kasih sayang bagi alam semesta ini. Ihwatu iman yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala yaitu dalam Asmaul Husna adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi di dalam surat Al-Anbiya ini merupakan sifat Allah yang Allah sebutkan ya, dengan menurunkan ajarannya, yaitu syiar-syiarnya dalam Islam, yaitu rahmatan lil alamin, yaitu sebagai kasih sayang bagi alam semesta. Nah, dalam Al-Quran juga di surat Al-Fatihah ada dua nama. Yang pertama Ar-Rahman, yang kedua adalah Ar-Rahim. Tentu dua nama ini adalah berbeda ya. Berbeda artinya pun berbeda. Nah, yang pertama adalah Ar-Rahman, itu Maha Pengasih. Bahwa setiap manusia, baik itu muslim atau non muslim, baik itu orang yang beriman atau orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi nikmatnya kepada hambanya. Inilah sifat Ar-Rahmannya Allah, sifat Maha Pengasihnya Allah. Allah tidak membedakan mana itu orang yang beriman, mana itu orang yang kufur kepada Allah, semuanya Allah kasih. Binatang pun Allah Subhanahu wa taala ya, Allah berikan. Nah, oleh karena itu sifat Ar-Rahman ini Allah tidak membeda-bedakan ya. Tentu dari Allah Maha Pengasih ini ya, Allah Maha memberi ini ya, Allah Maha memberi, tentu ada yang yabsutur rizqa wa yaqdiru liman yasha. Ada yang Allah luaskan rezekinya, ada yang Allah wa yaqdir wa yabsu wa yaqdir, Allah batasi rezekinya. Jadi basit yaqdir,
ada yang Allah berikan ya seluas-luasnya, ada yang Allah batasi nikmatnya. Tentu dari ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan tadi, yabsutur rizqo wa yaqdiru liman yasha. Allah luaskan dan Allah batasi rezekinya ya. Kadang-kadang manusia dengan ayat tadi manusia kok Allah tidak adil gitu ya. Kok Allah tidak menyamakan rezekinya. Nah, tentu ini adalah sifat iradah Allah. Adalah kehendak Allah. Tetapi bagaimana manusia ketika Allah memberikan nikmat ya, sehingga orang itu menjadikan orang itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah, orang yang Allah luaskan rezekinya itu adalah Allah sayang, tetapi bisa saja itu adalah at-tahdid dalam Al-Quran itu. Adalah kalau dalam bahasa kita menyungkun. Silahkan kalian bersenang-senang, tapi tunggu suatu hari Allah Subhanahu wa taala memberikan azab. Nah, kemudian oleh karena itu, ihwatu iman yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman ini ya pasti semua Allah berikan ya. Binatang pun Allah berikan rezeki ya. Dalam Al-Quran itu wama min dabah, dan binatang yang melata pun Allah berikan rezeki. Nah, yang kedua adalah Ar-Rahim ya. Ar-Rahim itu Allah Maha Penyayang. Allah Maha memberikan kasih sayang. Dalam bahasa Sunda mah mika dedeh, mika nyaah ya, mika asih ya. Tentu Ar-Rahim ini adalah khusus ya bagi orang-orang yang beriman saja, bagi orang-orang yang takwa kepada Allah, bagi orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah memberikan kasih sayang kepada hambanya. Oleh karena itu ihwatu iman yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat yang ke-107, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutusmu Muhammad ke alam dunia ini illa rahmatan lil alamin, melainkan sebagai kasih sayang bagi alam semesta. Nah, kalaulah Rasulullah SAW ini mempunyai sifat dendam, mendoakan sesuatu yang tidak baik bagi umatnya, bagi hamba-hamba Allah, tentu pada waktu ketika Rasulullah SAW berdakwah ke Taif ya, tentu Rasulullah SAW mendoakan yang tidak baik. Jadi ketika itu Rasulullah SAW berdakwah ke daerah Taif ya, kemudian daerah Taif ini mereka menolak apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ya, apa yang tabligan kepada umat atau manusia pada waktu itu di daerah Taif. Bahkan orang-orang Taif ini membalas Rasulullah SAW dengan sesuatu yang tidak baik. Ada yang melempar dengan batu, ada yang melempar dengan kotoran binatang. Dan pada waktu itu malaikat Jibril turun ya. Malaikat Jibril menyampaikan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, jika kamu ingin orang-orang Taif ini ya, orang-orang ya, kaum Taif ini untuk diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala, silahkan engkau berdoa ya Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala agar lembah Taif ini ya dibalikan ya menjadi dataran ya, sehingga manusia itu masuk ke dalam bumi atau ditelan bumi. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Jibril, wahai Jibril, jangan engkau atau aku tidak akan berdoa seperti itu. Mereka menghinaku, mereka mengejekku karena mereka belum tahu apa yang aku sampaikan kepada mereka. Insya Allah suatu hari mereka pun akan sadar apa yang aku sampaikan ini adalah benar. Ternyata
apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW beberapa tahun setelahnya. Ternyata penduduk Taif ini mereka masuk Islam. Artinya Rasulullah SAW kalaulah punya rasa dendam pada dirinya, tentu orang yang telah menghinanya, orang yang telah melemparnya dengan kotoran, Rasulullah SAW bisa melakukan seperti itu. Tapi Rasulullah SAW tidak ada rasa sifat dendam, tetapi yang ada adalah rahimnya, ada apa kasih sayangnya kepada umatnya. Inilah yang disebut wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Tidaklah kami mengutus Muhammad melainkan sebagai menyampaikan rasa kasih sayang, atau Islam ini adalah sebagai rahmatal lil alamin, sebagai kasih sayang bagi alam semesta. Ikhwatu iman yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalau kita perhatikan, tidak hanya Rasulullah SAW saja yang diutus dengan sifat kasih sayang kepada umatnya. Nabi Yusuf pun sama. Nabi Yusuf alaihissalam ketika dicelakakan, ya, dimasukkan ke dalam sumur oleh kakak-kakaknya pada waktu itu, Yusuf ketika menjadi raja Mesir bisa saja melakukan balas dendam kepada kakak-kakaknya yang telah mencelakakan. Tapi Yusuf apa? Dalam Al-Quran Yusuf berkata, sesungguhnya setan yang telah menghasut, sesungguhnya setan yang telah memisahkan antaraku dengan kakak-kakaknya. Bahkan Yusuf itu menyalahkan kepada setan, ya. Kemudian Yusuf pun diakhiri, aku akan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara-saudaraku. Masya Allah. Disinilah, ya, bahwa Islam itu, ya, sebagai rahmatal lil alamin, ya, sebagai rahmat, sebagai kasih sayang bagi alam semesta ini, dan tidak ada, ya, kita tidak boleh dendam, ya, kepada siapapun, ya, yang telah mungkin menjelekkan kita, ya, yang telah menjelekkan nama kita, ya, kemudian nama kita dilecehkan, itu bisa saja terjadi. Tetapi sifat Rasulullah SAW telah memberikan contoh suri tauladan yang baik agar kita sebagai manusia selalu berbuat kasih sayang kepada saudara-saudara kita. Ihwatu iman yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Islam sebagai rahmatal lil alamin, ya, sebagai kasih sayang bagi alam semesta ini, tidak hanya kepada manusia saja, tetapi kepada binatang pun Islam telah mengajarkan kepada kita agar kita saling atau mencintai kepada binatang. Sebuah hadis Rasulullah SAW, ma kuti'a minal bahimati bahwa hayyatun wa huwa mayyitun. Apa saja yang dipotong, ya, dari binatang ternak, ya, katakanlah sapi, sedangkan dia dalam keadaan hidup, maka dia itu termasuk bangkai. Artinya apa? Katakanlah kita ingin daging sapi, ya, daging sapi atau ekornya lah katakanlah. Ternyata kita potong dalam keadaan hidup, sapi tersebut dalam keadaan hidup. Apa yang dikatakan Rasulullah SAW, makuti aminal bahimati, ya, apa yang dipotong, ya, dari binatang ternak tetapi dalam keadaan hidup, bahwa mayitun, maka dia itu termasuk bangkai. Artinya apa? Kita tidak boleh mendolimi, ya, binatang atau hewan ya, yang mana hewan tersebut masih dalam keadaan hidup, ya. Contoh yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, gara-gara seorang masuk neraka bukan gara-gara manusia, tetapi gara-gara hewan kucing yang dia biarkan mati, ya, dalam kelaparan.
seorang wanita di zaman Rasulullah SAW. Jadi ia telah mengunci hewannya, yaitu kucing. Kemudian ia pergi tanpa memberikan makanan untuk hewan kucingnya. Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW apa? Ketika kucingnya mati, karena kelaparan ia membiarkan, Rasulullah SAW mengatakan bahwa dia masuk neraka karena membiarkan hewannya dalam kelaparan. Masya Allah. Jadi terhadap binatang pun, terhadap hewan pun, Islam mengajarkan agar kita sayang kepada binatang. Sekiranya kita tidak bisa memelihara dengan cara yang baik, itu maka lebih baik kita jangan pelihara. Katakanlah tadi hewan kucing yang kita pelihara, tetapi karena kelaparan dibiarkan, maka itu penyebab seseorang itu masuk neraka. Maka jangan sampai kalau kita punya hewan piaraan, jangan sampai kita mendolimi kepada hewan tersebut. Contoh lagi, tikus. Tikus adalah binatang puaisik, binatang yang merusak. Tetapi ketika tikus tadi katakanlah telah ditangkap, maka cara mematikannya atau cara membunuhnya pun tidak boleh dengan cara yang kasar. Katakanlah contoh, misalkan hewan tikus itu telah ditangkap, misalkan lewat perangkap, kemudian cara membunuhnya atau cara mematikannya itu misalkan dengan dibakar, maka itu sungguh perbuatan yang tidak dibenarkan dalam Islam, meskipun itu adalah hewan puaisik. Hewan puaisik itu hewan yang merusak, tetapi cara mematikannya maka tidak boleh dengan cara yang seperti itu. Tidak boleh dengan cara yang dibakar atau dikasih minyak tanah kemudian dibakar, itu tidak boleh. Maka ini Islam itu tidak mengajarkan seperti itu, tapi Islam itu mengajarkan rahmatan lil alamin. Islam itu adalah sebuah kasih sayang bagi alam semesta alam. Nah, oleh karena itu ikhwati iman yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa dalam Islam ketika menyembelih hewan, katakanlah tidak dengan dipukul, dipukul dulu supaya pingsan, tidak seperti itu. Tetapi Islam mengajarkan kepada kita ketika mematikan binatang, jangan sampai didolimi terlebih dahulu, tapi harus langsung mati, langsung mati. Misalkan tadi dengan cara dengan pisau, dengan pisau atau dengan pisau yang dengan pisau, boleh dengan alat-alat yang tajam gitulah, dengan dipotong lehernya sampai uratnya putus. Nah, artinya di sini ternyata ketika kita teliti, ternyata mengapa Islam mengajarkan kepada kita agar hewan, katakanlah ayam, atau hewan sapi atau kambing itu dengan cara membunuhnya, dengan cara disembelih tenggorokannya, karena dengan darah yang keluar, yang masih segar, itu ternyata ada bakteri-bakteri yang mengalir di darah hewan tersebut. Jadi tidak dengan cara misalkan dipukul supaya pingsan terlebih dahulu, tidak, tetapi Islam mengajarkan hal yang demikian dengan cara disembelih sampai mati. Ternyata kalau kita baca darah yang mengalir dari badannya ke tenggorokannya sampai putus, ternyata darah yang mengalir itu adalah darah yang mengandung bakteri yang ada dalam badannya. Ikhwatu iman yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Islam mengajarkan atau menyebarkan ajarannya ke seluruh pelosok negeri,
itu adalah rahmatan lil alamin, dengan cara kasih sayang, bukan dengan cara peperangan. Oleh karena itu cepat Islam itu datang ke Indonesia itu cepat diterima, ya, cepat diterima karena kenapa? Karena mudah dipahami, ya, berdasarkan akal, kemudian cara penyebarannya pun dengan rasa kasih sayang. Kalaupun tidak, ya, misalkan ketika Rasul di zaman sahabat, ya, zaman sahabat Abu Bakar, zaman Umar bin Khattab, Islam itu menyebarkan dengan cara rahmatan lil alamin, dengan cara tidak ada paksaan, ya, tidak ada paksaan. Islam, atau kalaupun tidak masuk Islam yaitu dengan membayar diat, ya, atau membayar, ya, kata dalamnya pajak gitu ya. Tapi bagi muslim adalah membayar zakat, ya. Zakat itu adalah untuk orang yang fakir miskin, tetapi orang-orang yang tidak masuk Islam, maka yang dibayarkannya itu bukan zakat tetapi adalah pajak, ya, pajak. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, tetanggaku ini adalah orang Yahudi, orang non muslim. Nah, ketika kalian mengganggu tetanggaku ini, orang yang non muslim ini, maka hadapi aku terlebih dahulu. Itu kata Rasulullah. Artinya apa? Artinya bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin, kasih sayang, bukan hanya bagi orang muslim saja, tetapi bagi non muslim pun, ya, insya Allah bahwa Islam itu adalah kasih sayang bagi alam semesta. Ikhwatu iman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di zaman Umar bin Khattab, ketika itu gubernur Mesir membutuhkan akses jalan, ya, akses jalan, karena pada waktu itu ada seorang Yahudi yang tanahnya itu harus dibebaskan, dibeli karena untuk akses jalan, ya, akses jalan, ya, untuk jalan umum lah gitu. Kemudian seorang Yahudi ini berkata kepada gubernur Mesir pada waktu itu, saya tidak akan menjual. Kemudian gubernur Mesirnya, saya bayar 2 kali lipat, 3 kali lipat. Ia tetap tidak mau. Tetapi satu hari gubernur Mesir ini, ya, kalau tidak salah Amr bin As, ya, mengatakan kepada seorang Yahudi tadi, ya, kalau Anda tidak mau menjual tanah saya, menjual tanah Anda, saya akan, ya, katakanlah kalau di sini di bulldozer lah gitu, diruntuhkan. Ternyata tetap ia tidak mau dengan ancaman tadi. Kemudian pada suatu hari orang Yahudi ini mengadu kepada Umar bin Khattab yang pada waktu itu sebagai khalifah. Ia mengadu, wahai Umar, saya ini punya rumah, ya, saya tidak mau menjual dengan berapapun itu harganya, saya tidak mau menjual, tetapi gubernur di Mesir ini telah menghancurkan rumahku. Apakah benar? Benar, kata orang Yahudi ini. Kemudian menulis surat, kemudian cap, kalau mungkin cap stempel, ya, berikan ini kepadanya, kepada gubernur Mesir, ini katakan dari aku. Ketika disampaikan kepada gubernur Mesir ini, membacanya, isinya adalah tegakkan keadilan, ya, atau kalau tidak pedangkulah yang akan bermain. Maksudnya adalah membela orang yang telah dilakukan oleh gubernur Mesir dengan sesuatu yang salah, ya, sesuatu yang salah. Maka gubernur Mesir ini membangun kembali rumah seorang Yahudi tadi. Ikhwatu iman yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksud dari hal yang tadi? Maksudnya adalah bahwa Islam kepada siapapun adalah rahmatan lil alamin, adalah kasih sayang kepada manusia terhadap manusia ataupun kepada binatang, tentu tidak melihat apakah itu non muslim atau muslim, semuanya adalah terkena, ya, dengan rahmatan lil alamin. Ikhwatu iman yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ya, Islam, ya,
adalah sesuatu yang mengajarkan kasih sayang, maka semuanya Rasulullah SAW sudah ya memberikan cara-caranya, memberikan uswahnya, memberikan teladannya kepada kita. Tinggal kita bagaimana mengaplikasikan, bagaimana kita menerapkan ya, agar Islam itu betul-betul ya dipahami secara utuh, secara kafah. Nah, kadang-kadang sebagian orang ya memahami Islam itu ya hanya sebagian saja secara tidak kafah, sehingga timbulnya tindak kekerasan ya, sehingga timbulnya katakanlah mungkin sekarang ini katanya teroris ya, itu karena mereka memahami Islam itu secara tidak kafah. Salah satu contoh misalkan, barang siapa yang mengambil hukum bukan dari Allah ya, maka itu adalah kufur ya, atau kafir ya. Tetapi kalau kita pahami Islam itu secara menyeluruh ya, secara menyeluruh ya, secara kafah ya, bahwa insya Allah ketika hukum-hukum Islam ini ya, karena kita ini adalah bukan hukum Islam ya, maka tetapi di sisi lain ada hikmah, ada manfaat. Tidak semua orang meskipun mayoritas Islam ya, mayoritas Islam, tetapi hukumnya di sini ya, di negara ini ya tidak hukum Islam, tapi ada nilai-nilai keislamannya. Contoh di dalam Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini mengajarkan kepada kita agar kepada siapapun ada rasa kasih sayang. Dan ini pun sebetulnya sudah ada dari nilai-nilai Islam ya, nilai-nilai Islam, poin-poin yang syiar-syiarnya sudah ada dalam Islam. Persatuan Indonesia. Nah, kemudian dengan persatuan Indonesia, dalam Al-Quran itu kami menciptakan laki-laki, wanita, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berwarna kulit, lita'arofu, agar kalian saling mengenal. Artinya apa? Artinya Islam itu tidak melihat dari konteks orang yang katakanlah warna kulit yang putih itu lebih mulia, tidak. Tetapi di sana ada satu persatuan yang kita tidak boleh saling berpecah belah. Tafarruq tidak boleh. Maka inilah Islam ini sebagai rahmatan lil alamin. Ikhwatu iman yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam surat Al-Anbiya tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka, dan tidaklah kami mengutusmu Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali sebagai kasih sayang ya, sebagai kasih sayang bagi alam semesta ini. Allah kepada hambanya kasih sayang, yang memberikan kasih sayang. Kita sebagai katakanlah orang tua kepada anaknya ya, itu adalah rahmatan lil alamin. Bagaimana kita harus mendidik, mengarahkan ya ke arah menuju jalannya Allah, menuju jalannya hidayah. Seorang guru ya kepada murid-muridnya itu juga adalah rahmatan lil alamin ya, mengajarkan kedisiplinan ya, mengajarkan agar tepat waktu, agar mengapa? Agar suatu hari kelak dia menjadi insya Allah dengan disiplin menjadi orang yang sukses, terutama dari segi akhlakul karimah, adalah etika, attitude ya, akhlak yang mulia. Ikhwatu iman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Islam pun mengajarkan kepada kita bagaimana kepada binatang ya, tadi yang telah saya sampaikan terhadap kucing ya, yang sangat disayangi oleh Rasulullah. Bagaimana cara mematikan hewan ternak yang katakanlah hewan yang halal ya, yang halal dimakan, bagaimana cara mematikannya. Kemudian bagaimana ketika kita punya hewan piaraan ya di rumah, tiada lain adalah
dengan cara rasa kasih sayang, insya Allah menumbuhkannya dari binatang, dari sahabat kita pun, dari siapapun, insya Allah itu akan terbentuk rahmatan lil alamin. Ikhwatu iman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila kekurangan, yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salahnya dari khilafan saya sendiri. Untuk itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa iya bitaqallah faqad fazal muttaqun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.